Dia akan bersama malaikat, ya, yang sangat patuh. Tetapi orang yang terbata-bata, sulit dia membacanya. Ada yang baru baca Al-Quran, ada kan? Walaupun dia terbata-bata, ya, ketika alif bata sa, hafal tanya, sanya lupa, kan gitu. Tapi dia serius untuk belajar baca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala 2. Bayangkan, pahala membaca tadi, pahala keseriusannya, kesemangatnya belajar Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ya. Kita akan mulia ketika kita dekat dengan Al-Quran. Maka bergairah dalam meraih itu. Jangankan untuk urusan akhir, urusan dunia saja, kalau kita tahu hasilnya, pasti kita akan semangat kita untuk meraihnya, ya enggak? Gitu. Misalnya yang petani misalnya, ya, ternyata harga misal sawit misalnya, ada yang punya sawit di sini, punya sawit, yang punya sawit sekilo 30.000 gitu. Ya, walaupun nggak mungkin ya, sekilo 30.000 kan gitu. 3.000 iya gitu. Tapi apa? Karena harganya tinggi, maka apa? Kita semangat untuk apa? Untuk meraih itu. Yang ngantor misalnya, ya, masuk jam 8, pulang jam 4, 8 jam. Gajinya misalnya 15 juta gitu. Semangat nggak ngantornya? Semangat kantornya, belum buka kantor itu udah datang gitu kan itu. Nah itu, urusan dunia saja kita semangat, apalagi untuk urusan akhirat yang tidak ada bandingnya tadi. Itu 2 rakaat sholat sunnah fajar aja mengalahkan dunia dan seisinya, dan amal-amal yang lain. Yang kedua, agar kita memiliki hamasah fil ibadah, yaitu ayya'rifa ma fadilatul amal. Kemudian yang ketiga, adwamuha wa inqallah. Dawam, continue, terus konsisten dalam amal yang kita lakukan itu walaupun sedikit. Tapi masalah sedikit ini bukan perkara sholat 5 waktu ya teman-teman ya. Kalau sholat 5 waktu itu udah baku, itu nggak boleh dikurangin, gitu. Tapi untuk amal-amal tambahan kita, walaupun sedikit yang kita lakukan, ya misalnya sholat sunnah, gitu kan, sholat tahajudnya walaupun 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ya nggak apa-apa, baca Al-Quran misalnya walaupun hanya setengah halaman, tapi rutin terus baca gitu kan. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kontinu itu dicintai. Nanti sampai kepada tahap tingkat tingginya, yaitu istiqomah. Kalau udah sampai di tahap istiqomah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu sempurna, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Allah ingatkan kita di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah mereka di atas iman dan ketaatannya kepada Allah, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Maka ternyata dari sini kita paham teman-teman, kalau kita istiqomah di atas iman dan ketaatan kita kepada Allah, Allah akan turunkan ketenangan kepada kita. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada gairah dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah menetapkan ketetapannya, memanggil kita pulang. Yuk pulang. Tapi ketika kita pulang, Allah tolong kita dengan diutusnya malaikat memberikan kabar gembira dengan mengatakan ala takhafu, jangan takut dengan akhirat yang akan kamu hadapi, wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih dengan dunia yang akan kamu tinggalkan ini.
Karena Allah telah memberikan ganjaran yang begitu sempurna. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya yang 3 tadi itu, ya. Ngerti tujuan hidup, ngerti dengan keutamaan amal, konsisten dalam amal, beribadah kepada Allah. Kuncinya terletak kepada yang pertama kita bahas, yaitu ilmu. Bagaimana kita akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak mau menuntut ilmu? Maka apa? Hadirlah majelis ilmu yang sudah difasilitasi di sini. Bangkitkan gairah itu. Walaupun kita duduk hanya mendengarkan, itu pahalanya besar. Kemudian bagaimana mungkin juga kita akan bisa mengerti dengan keutamaan amal kalau kita tidak juga mengetahui tentang ilmu itu. Maka apa? Kuncinya ilmu. Dan bagaimana kita akan bisa konsisten di atas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau juga tidak dipandu oleh ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk tetap bergairah dalam kehidupan ini, menyongsong kehidupan kita yang lebih baik ke depannya, dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan ketenangan jiwa kita, ya, ketenangan di jiwa kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Dan semoga Allah tolong kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk dimudahkan kita beramal soleh, beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah jemput kita dengan kematian yang indah, husnul khotimah, dan juga panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf, dan kepada Allah semoga kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, pererat persaudaraan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.